Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. What they did not say, or what did not get through the very reasonable tight security censorship that gave a real indication of what our terrible new weapon achieved. Correspondents at Air Headquarters on Guam, including CBS's Webley Edwards, though they could not attribute it to any specific source, were allowed to say there is reason to believe that the Japanese city of Hiroshima, approximately the size of Memphis or Seattle or Rochester, New York, no longer exists. General Sputz smiled when asked if the new atomic bomb would be dropped again in the near future, but every indication is that it will be, for he announced that more B-29s are ready to follow the Pathfinder which hit Hiroshima, and that the atomic bombers would operate Air Force bases in the Marianas. To all questions as to how the bomb is... Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia dan kita masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Hei, apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum Bung, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan kejahatan senjata, Bung. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi orang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Kalau begitu, mari kita diskusikan kepada golongan tua di kediaman Bung Karno. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda bersama Hatta di kediaman Soekarno. Mereka mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya kalian datang ke sini? Kami ada keperluan dengan Bung Karno. Apakah kami boleh bertemu dengannya? Oh, baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Baiklah, sebentar saya akan panggilkan Bapak terlebih dahulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa yang mencari? Ada Bung Hatta dan para pemuda, katanya ingin membahas suatu hal penting. Baiklah, saya akan segera ke sana. Silakan duduk. Ada tujuan apa saudara datang kemari? Jadi begini, Bung. Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita penting. Berita apa, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Ayo Bung, hari ini juga kita kibarkan bendera revolusi. Kita harus segera merebut bangsa ini. Kami siap memperjuangkan nyawa kami. Kita tidak berhak. Itu hak PPKI. Alangkah janggal bila kita mendahului PPKI untuk memerdekakan negara ini. Tapi Bung, ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengabarkan dunia bahwasanya kita sudah merdeka. Maaf Syahrir, tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, besok hari akan ada pembunuhan besar-besaran. Potong biar saya, Bung. Tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak bisa bertindak gegabah. Mengapa engkau tidak melakukannya sendiri? Mengapa engkau meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatmu, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh seperti orang-orang pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita? Sedangkan kita bisa memerdekakan negara kita sendiri. Tapi Bung, kekuatan negara kita saat ini tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Saya khawatir jika kita berpisah, kita akan hancur.
Saya mengerti bagaimana perasaan saudara sekalian, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Jika saya mengabulkan, saya khawatir akan ada banyak korban bermunculan. Ya sudahlah. Maafkan atas kelancangan kami, Bung. Saya pamit dulu. Silakan, Bung. Pergilah golongan muda dari kediaman Soekarno. Meski berat dengan keputusan Soekarno, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana ini? Sepertinya golongan tua kita tidak menyetujui kita. Kita harus cari jalan keluar untuk semua ini. Sekali sekali, apakah ada yang saran? Gimana jika kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Di mana kita mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kawasan di daerah Karawang? Setuju? Setuju. Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta diseret paksa untuk diasingkan ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, permisi. Iya, waalaikumsalam, sebentar. Apa-apaan ini? Rahu, ikut saya. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Lepaskan. Soekarno, Hatta. Sekarang katakan, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, tapi ini demi keselamatan kami semua, Bung. Kami ingin kembali membicarakan proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah bilang bahwa ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat kalian benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan negara ini. Kita masih butuh bantuan Nippon. Bagaimana jika perkataan Jepang janji manis belaka? Apa yang kita lakukan? Apakah akan harus selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar. Demi bangsa kita, demi tanah air kita yang telah terbelenggu oleh jajahan Jepang. Bahkan di tanah air kita sendiri, Bung. Tenang, Bung Darwis. Tenang semuanya. Kita harus selesaikan ini dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Begini, Bung, saya mengerti bahwa kita terlalu dini, tapi kita harus memanfaatkan momentum ini. Perkataan mereka benar, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Apakah itu mungkin? Dan apakah kita siap untuk melakukan itu? Kita pasti bisa, Bung. Para pemuda Indonesia telah mempersiapkan kemerdekaan agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Baiklah, saya dan Hatta setuju. Kita akan memproklamasikan negara ini tanpa campur tangan Nippon. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Ikana, apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk hal itu? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.
Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwasanya kemerdekaan tidak ada campur tangan dari Jepang. Lalu bagaimana jika besok kita laksanakan? Baiklah, kita akan laksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Ada perlu apa Tuan kemari? Kami ingin bertemu dengan Laksamana. Apakah beliau ada? Oh sebentar, saya panggilkan dulu. Ada apa Tuan datang kemari? Jadi begini Tuan Laksamana, kami dipinta oleh para kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika diizinkan, kami ingin meminjam rumah Tuan. Bagaimana menurut Tuan? Boleh. Memang untuk apa? Begini, rencananya kami akan membuat teks proklamasi. Oh ya silakan, mari kita membuat teks proklamasi di ruang makan. Indonesia tidak perlu mengajarkan Jepang untuk menjadi samurai yang baik. Silakan gunakan ruangan yang sudah tersedia. Baik, terima kasih. Hatta, Subarjo, ikut saya. Kalian tunggu sana. Ayo, silakan. Silakan. Saya permisi dulu. Bagaimana, Bung? Kita tidak membuat teks proklamasi waktu itu kita buat. Kosakata Bung yang pendek di antara kita. Bung yang menyusun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Di mana kertasnya? Wikana! Siap, Bung. Tolong dicarikan kertas. Siap, Bung. Tunggu sebentar. Terima kasih. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Soekarno meminta kepada sang istri Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar.
Terima kasih ya telah menemani Mas di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Kalau begitu, boleh Mas minta tolong? Tolong kamu jahitkan bendera untuk proklamasi besok. Tapi kita tidak memiliki kain, Mas. Yang ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Kalau begitu, tolong kamu buatkan bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Boleh, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Mas siapkan saja dahulu untuk proklamasi besok. Aku akan menyiapkan benderanya. Setelah Soekarno berpamitan dengan sang istri, usailah persiapannya untuk memulai upacara. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno mempercayakan kepada Trimurti yang membawa kedua muridnya, Latif dan Suhud, untuk mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan meminta anak didik saya untuk mengibarkannya. Silakan. Hei kalian! Ada apa? Kita mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini di Indonesia untuk pertama kalinya. Siap, Komandan. Kami akan melaksanakan tugas dengan baik. Indonesia tanah air beta pusaka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.